Sian, kembali lagi kita akan mempelajari tentang statistik. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari statistical test, parametrik versus non-parametrik. Oke, sebelum kita memulai, capaian pembelajaran yang diharapkan dari mahasiswa setelah menyaksikan video ini yang pertama yaitu memahami apa itu tes statistik parametrik, yaitu memahami juga apa itu tes non-parametrik, lalu memahami perbedaan antara tes statistik parametrik dan non-parametrik, dan yang terakhir mengetahui letak masing-masing pengujian statistik di JASP. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa sih statistik parametrik? Statistik parametrik adalah tes atau teknik statistik yang memiliki asumsi distribusi tertentu atau mengasumsikan distribusi tertentu dari data. Biasanya, datanya itu terdistribusi secara normal. Untuk statistik parametrik ini, tipe datanya adalah numerik atau kita bilangnya interval dan rasio. Teknik-teknik apa saja sih atau tes apa saja sih yang masuk dalam statistik parametrik? Yang pertama, t-test. T-test itu terdiri dari independent sample t-test dan pair sample t-test. ANOVA dari one way ANOVA, independent measurement, dan repeated measurement. Yang ketiga, pair correlation, dan yang keempat, linear regression, simple maupun multiple. Lalu, kita beralih ke statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik merupakan tes atau teknik statistik yang tidak mengasumsikan distribusi tertentu dari data, atau biasanya terdistribusi tidak normal. Untuk tipe data yang digunakan dalam non-parametrik itu adalah kategorial atau nominal dan ordinal. Apa saja sih teknik-teknik di dalam non-parametric test? Yang pertama adalah Mann-Whitney, yang kedua adalah Kruskal-Wallis, Friedman test, Spearman correlation, point biserial correlation, dan chi-square. Oke, untuk parametrik, apa sih yang membedakan antara parametrik dan non-parametrik? Untuk parametrik tes itu seperti yang tadi saya jelaskan, tipe datanya itu adalah interval dan rasio atau rasio. Kalau non-parametrik itu ke kategorial, nominal atau ordinal. Nah, uji asumsi apa sih yang digunakan kalau parametrik? Itu harus memenuhi kaidah normalitas, homogenitas, dan tidak ada outliers. Sedangkan untuk non-parametrik sendiri, itu tidak ada uji asumsi yang harus dilakukan, atau bisa dikatakan distribution ini free dari tes. Lalu saya membagikan sedikit perbanding kalian untuk menggunakan tes apa sih yang cocok, misalnya di dalam penelitian kalian. Nah, kalau di penelitian kalian punya satu variabel dan punya dua kategori between subject, maka untuk parametriknya kalian menggunakan independent t-test. Dan untuk non-parametric testnya menggunakan Mann-Whitney test. Kalau dia within subject dengan satu variabel dan dua kategori, secara parametrik menggunakan pair t-test, dan non-parametriknya Wilcoxon. Lalu, untuk satu variabel tetapi lebih dari dua kategori between subjeknya, kita menggunakan one way ANOVA. Untuk non-parametriknya, kita menggunakan Kruskal-Wallis test. Untuk satu variabel dengan lebih dari dua kategori dan merupakan within subject, parametriknya menggunakan repeated measure ANOVA. Lalu non-parametriknya kita menggunakan Friedman test atau mood median test. Untuk korelasi sendiri secara parametrik menggunakan Pearson dan secara Spearman menggunakan, mohon maaf, secara parametriknya Pearson dan non-parametriknya Spearman.
Oke, mari kita mengenal letak-letak di JASP-nya. Kita buka JASP kita masing-masing. Ini ada data yang saya sajikan, tapi ini hanya supaya kalian bisa lihat runningnya di mana. Oke, untuk t-test sendiri, kalian bisa buka di tulisan t-test ini, lalu memilih yang di klasikal. Kalian maunya apa? Misalnya, independent sample t-test. Nah, untuk eh, kategori parametrik, kalian nggak perlu pencet apa-apa lagi. Hanya nanti di assumption check-nya kalian akan centang normalitas. Nah, lalu untuk non-parametriknya itu kalian bisa centang Mann-Whitney test. Oke, kita lanjut. Lalu untuk per sample t-test, jika kalian mencari non-parametriknya, maka silakan dipecentang Wilcoxon rank. Gitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke one sample t-test. Ini untuk kalau kalian mencari satu variabel. Oke. Nah, ini ada Wilcoxon juga di sini. Kalian bisa centang kalau kalian menggunakan non-parametric test. Kita berlanjut ke ANOVA. Untuk pengujian ANOVA, kita bisa memilih di sini. Tetap sama, kita pilihnya adalah klasikalnya. Untuk ANOVA sendiri, ini yang kalau kalian misalnya mau menggunakan non-parametriknya, oke, kita lanjut dulu. Untuk non-parametriknya, silakan kalian pencet di non-parametrik di Kruskal-Wallis kalau kalian nantinya sudah memasukkan datanya di sini. Oke, lalu kita berlanjut ke repeated measurement ANOVA. Untuk yang punya melakukan pengukurannya berulang ya. Nah, untuk non-parametriknya, silakan kalian klik yang di tulisan non-parametrik ini. Sama seperti tadi, kalian memindahkan faktornya ke dalam kolom tersebut dan groupingnya kayak gimana. Nanti dia akan langsung keluar hasil untuk eh, non-parametriknya. Oke, lalu kita berlanjut ke korelasi. Untuk korelasi sendiri, kalian bisa memilih di regression, di pilihan klasikal juga di tulisan correlation ini. Untuk parametriknya, kita centangnya adalah Pearson. Untuk non-parametriknya, silahkan centang di Spearman-Roch ini. Oke, lalu ada lagi satu, kita akan mempelajari tentang binomial test ini. Kalau kalian mau mencari menggunakan binomial. Ini non-parametric test hitungannya. Kayak gitu. Oke, sampai di sini untuk pengenalan tentang JESP-nya dan letak-letak dari tes-tes parametrik dan non-parametrik. Semoga bermanfaat. Thank you.